Om Swastiastu, Om Sister. Swastiastu, Sister, bagaimana Endra. keadaannya hari ini? Sehat kah, Sister? Sehat. Saya senang kalau pagi-pagi bisa berbagi ilmu, bisa berbagi wawasan Ya. begitu ya dengan Sister, karena sepertinya pagi-pagi membicarakan sesuatu yang inspiratif itu akan menjadikan hari kita lebih baik begitu ya, Sister. Benar sekali. Ya. Sister, terkait dengan topik kita pada pagi kali ini begitu ya, bagaimana menjalani hidup tanpa stres dan mencapai kesuksesan begitu topiknya. Karena kan dua hal ini adalah dua hal yang satu, kesetresan adalah sering orang alami begitu, bahkan rasanya tidak ada orang yang tidak pernah stres begitu ya. Kemudian kesuksesan ini adalah hal yang semua orang ingin dicapai begitu, Sister. Apa yang membuat orang-orang banyak yang stres, banyak yang sampai sakit mentalnya begitu, menurut Sister bagaimana itu, Sister? Ya. Pagi-pagi kan ada Dharma Upadesa. Kenapa kita memulakan hari kita? Kita bermula satu hari itu dengan cara berpikir positif, dengan sembahyang, dengan hal-hal yang baik, Mendengar hal-hal supaya baik. kita mulai hari dengan baik. Jika permulaan adalah baik, pasti akhirnya baik juga. baik, begitu. Maka kita perlu waktu pagi, kasih waktu untuk diri kita untuk melihat seberapa banyakkah kekuatan kita menghadapi tuntutan dunia. Kan ada keluarga, ada pekerjaan, ada juga tuntutan dari agama, tuntutan dari masyarakat. Kita harus memenuhi semua, termasuk tuntutan bagi diri kita sendiri, kedamaian, kesejahteraan diri kita sendiri, kesehatan diri kita sendiri. Maka seberapa banyakkah kekuatan yang ada pada saya untuk bisa memenuhi semua tuntutan ini. Dan jika saya merasakan bahwa tuntutan di luar itu lebih besar dari kekuatan internal saya menjadi stres, menganggap dunia ini tidak fair, hidup ini tidak fair, hidup ini susah. Kita Tuhan merasakan jahat, itu, begitu ya? Tuhan adalah jahat, Tuhan menguji kita. Kita ada pikiran yang bukan-bukan. Maka untuk tetap mempunyai pikiran yang baik dan bisa menghandle semua yang harus kita lakukan. Pertama-tama, pagi-pagi berilah waktu untuk mengisi diri kita dengan kekuatan dari Tuhan, kemudian kedamaian dari Tuhan, sinar dari Tuhan, restu dari Tuhan, supaya kita ada power untuk menghadapi hidup di sana. Dan kita juga harus tahu seberapa banyakkah kemampuan kita menghandle tuntutan itu. Jika tidak bisa menghandlenya, kita undur diri saja untuk sementara dan kita memfokuskan diri kita pada yang lebih penting. Jangan menerima semua sekaligus, lakukan satu persatu. Yang paling utama, paling penting kita handle dulu, nanti yang kurang penting kita handle kemudian jika ada kekuatan. Tapi jangan sampai kita melakukan sesuatu sehingga kita hilang akal sehat, tak ada tenaga, kita marah-marah, kita frustrasi, dan kita buat semua orang di sekitar kita sama. Itu jangan kita lakukan. Maka kita harus tahu memanage kekuatan kita, power dalam diri kita, kemudian bagaimana memanage kualitas pemikiran kita dan sejauh mana kita bisa acting atau berlakon di luar sana. Kadang-kadang kita sangat ambisi, kita lembur setiap hari karena kita mau lebih banyak uang. Tapi jika kita sakit setelah itu, tidak cukup tidur, tidak cukup makan, uang yang kita kumpulkan akan dipakai untuk beli obat, untuk bercuti, untuk libur, dan sia-sia saja. Maka lebih baik kita bisa kontrol aktivitas hidup kita sehari-hari supaya itu dalam jangkauan kapasitas kita, dalam jangkauan emosi kita, dalam jangkauan power kita, supaya kita tidak menjadi dilanda, dibanjiri oleh perasaan negatif kayak stres, seperti amarah, seperti frustrasi, seperti berputus asa, keputusasaan.
itu yang tidak bagus. Maka jagalah diri kita supaya kita cukup istirahat. Apa yang kita lakukan, kita bisa lakukan dengan baik, dan kita ada makan makanan yang sehat, dan ada semacam pergaulan yang bagus. Ada waktu untuk sembahyang, renungan, positive thinking, ada waktu untuk baca, ada waktu untuk hobi. Harus ada keseimbangan dalam hidup kita. Jangan hanya uang, jangan dewakan uang, karena jika kita bahagia dan kita sehat, kita bisa bekerja lama untuk mencari uang. Tapi jika kita cari uang dengan tidak mempedulikan kesehatan, kita sakit. Dan mana perginya uang kita? Maka kita harus sangat memiliki satu keseimbangan yang bagus antara jiwa, raga, antara tuntutan luar dan kapasitas internal. Itu harus kita tahu, masing-masing ada kapasitasnya sendiri. Maka stres adalah kekuatan luar melawan kekuatan dalam. Mana satu yang kita bagus? Tapi di luar kita tidak bisa atur dengan sempurna, dalam kita bisa. Maka sembahyang, yoga, meditasi, renungan, relaksasi, mendengar musik, berenang, hobi yang bagus sangat-sangat membantu, menjadikan kita segar, fresh kembali, punya energi baru begitu. Sebenarnya seberapa besar peranan pengendalian pikiran kita terhadap semua tuntutan ini, Sister, begitu? Karena kan walaupun kita sudah berusaha menghandle dengan kekuatan yang kita miliki begitu, tapi tentu saja dengan banyaknya tuntutan ini akan tetap membuat kita stres juga begitu, Sister. Ya, begini. Jika kita ada tuntutan, kita harus menyiapkan diri untuk bisa menghadapi tanggung jawab itu, harus menghadapi. Maka tanpa membuat persiapan, kita langsung pergi ke situasi itu, kita belum siap memberi satu reaksi, satu respons, satu arahan. Kita bisa salah saja. Maka menyiapkan diri untuk menghadapi satu tanggung jawab, satu tugas, itu sangat perlu. Daripada kita pergi ke sana dan kita pikir, saya harus bagaimana dalam situasi ini. Kita tidak ada waktu untuk benar-benar mencari satu jalan yang paling bagus. Maka kita kasih waktu untuk kita menjadi kuat. Kita mohon pada Tuhan untuk menyertai kita dalam semua tugas kita. Kita juga janji pada Tuhan kita akan buat yang terbaik bagi kita. Kita tidak akan korupsi, kita tidak akan negatif, dan kita mohon Tuhan memberi restu. Maka dalam diri kita sudah ada semacam satu kekuatan, satu keyakinan, satu kepercayaan bahwa saya ada teman yang tak kelihatan, tapi dalam hati sudah saya mohon, dan beliau mengikuti saya, beliau saksi saya tidak sendirian, dan beliau memimpin saya, pemandu saya, kekasih saya, guru saya, orang tua saya. Maka ada macam-macam perasaan membuat kita bisa percaya diri. Jika kita sendiri, itu seperti kita kesepian. Iya benar. Ya. Kadang-kadang manusia berpikir seperti itu. Itu yang membuat stres begitu ya. Ketika kita memiliki masalah, tapi kita merasa kita tidak memiliki teman yang akan membantu, tidak memiliki seseorang yang akan memeluk. Tapi jika kita kan untuk Tuhan, kita bisa bicara kapanpun, dimanapun, setiap saat. Beliau hadir 24 jam. Hanya kita harus kasih waktu pada beliau, pikiran pada beliau, perhatian kepada beliau, karena beliau inginkan kita menjadi orang yang bahagia. Beliau inginkan kita menjadi orang yang menikmati hidup. Damai. Tapi jika kita tidak ada itu, apa kita lakukan di sini? Dan kita ingat beliau sebagai pelindung, kan beliau pelindung. Apa yang kita lakukan untuk mendapat perlindungan? Maka lebih baik kasih waktu untuk diri sendiri dan mohon pada Tuhan untuk selalu menemani Anda. Bagi saya itu adalah paling
bagus Efektif. bagi saya karena saya tidak merasakan saya sendirian, saya tidak ada teman. Jika ada teman saya bahagia, jika tidak ada teman tetap bahagia. begitu Jika ya. saya mau bicara dan mohon sesuatu, Tuhan hadir setiap saat. Jika saya tidak mau mengingat beliau, saya sibuk dalam tugas, ya beliau diam saja. Maka itu adalah teman yang terbaik bagi saya karena selalu mengerti saya, memahami saya, menerima saya dan menemani saya. Dan semuanya free. Saya tidak perlu berinya makanan atau uang untuk menemani. Itu bagus. Benar Tapi sekali. kita harus memakai beliau. Tuhan ada mengatakan manusia tidak mengerti menggunakan saya. Ketika stres itu sudah melanda begitu, bisakah kita mengobatinya dengan bermeditasi, Sister? Karena ketika orang sudah stres gitu, pikirannya sudah kalut, untuk berpikir meditasi, untuk berpikir mendekatkan diri pada Tuhan itu biasanya kan tidak ke arah sana begitu, Sister. Ya. Jadi bagaimana, Sister? Itu kan meditasi adalah proses. Proses. Dan jika kita stres betul, kita makan obat apa saja untuk menenangkan diri. Kita makan makanan yang menyenangkan diri dan kita duduk diam dan renungkan posisi kita pada waktu itu dan kita katakan pada Tuhan, ya saya ada dalam posisi ini, saya ada sedikit ceroboh, tapi sekarang saya mau berubah. Engkau mau bantu saya Tuhan, karena saya ada pikiran mau buat perubahan seperti ini. Bantu saya ya. Maka Tuhan mendengar. Mungkin kita mau berubah, tapi kita tetap seperti orang lama, tetap marah, tetap tidak sabar. Tapi jangan berputus asa. Lakukan itu terus-terus. Lakukan kesalahan 100 kali. Akhirnya Anda akan menang. Begitu ya? Tanpa kalah 1000 kali. Kita mau ubah diri kita, karakter kita seperti membalikkan telapak tangan. Itu tak jadi. Maka harus ada kesabaran, percaya pada diri, percaya Tuhan membantu, percaya yang baik itu akhirnya menang. Itu harus ada pada diri kita supaya kita tidak jadi malas atau kita tidak kasih alasan menjadi ceroboh. Sister, di menit-menit terakhir ini ingin saya bertanya begitu, bagaimana, apakah kesimpulan dari topik kita pada pagi hari ini sehingga kita bisa menghilangkan stres dan mencapai kesuksesan, Sister? Oh iya, saya berpikir bahwa waktu yang kita berikan untuk diri kita secara serius, bukan santai-santai, dan kita melihat diri kita, dan kita mengakui diri kita seperti apa kita. Dan jika kita tahu diri kita dengan baik, kita ada kapasitas untuk memperbaiki diri kita. Kita ada kapasitas, kita ada kemampuan untuk realisasi diri kita, dan kita ada kapasitas untuk melihat di mana kita harus bawa satu perubahan dalam diri kita. Dan oleh karena itu, para pemirsa Kompas Dewata, Anda juga bisa maju dan maju, dan tidak ada batas untuk kemajuan. Dan kemajuan membuat kita bahagia, puas. Sister, terima kasih sekali untuk pesannya kali ini. Semoga saja bisa memberikan inspirasi bagi pemirsa yang ada di rumah, sehingga kita bisa lebih mengenali diri, lebih bisa menerima diri, begitu ya, sehingga kita bisa mengatasi semua masalah-masalah, rintangan-rintangan yang membuat kita stres, begitu ya, Sister. Pemirsa Kompas Dewata, terima kasih karena sudah menyaksikan acara kami dari awal hingga akhir. Semoga saja perbincangan kita pagi kali ini bisa memberikan inspirasi untuk Anda. Akhir kata, saya Endra Dewi beserta segenap yang bertugas mohon pamit undur diri. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.